Oke, shalom. Bicara tentang kemerdekaan, saya teringat dengan beberapa penjelasan oleh Bapak Rohani saya dan juga guru sejarah saya. Katanya kalau untuk menjajah sebuah bangsa, itu dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, harus kuasai bahasanya. Setelah kuasai bahasanya, jangan sampai pinter, batasin pendidikannya. Yang ketiga, bunuh impiannya. Makanya kalau sebuah bangsa ingin diperbudak, jangan biarkan dia punya impian. Kalau misalnya dibilang, jangan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena kalau jatuh, sakit sekali. Karena tinggi. Ya, itu beberapa ungkapan agar kita itu bisa dijajah. Jangan gantungkan impianmu itu setinggi langit. Karena kalau jatuh makin tinggi, makin sakit. Betul kan? Makanya motivator di sekuler, ya, dia coba membantu para audiensnya untuk mulai membuat impian mereka. Karena kadang-kadang terbiasa untuk diperhamba atau diperbudak. Mimpi pun susah. Sampai si motivator bilang begini, bisa nggak bayangkan di rekening kamu sekarang ada 10 miliar? Bayangkan saja, bayangkan. Kan 10 miliar zaman sekarang sulit sekali ketemu orang yang punya saldo 10 miliar. Ya, hanya 1% yang 10 miliar ke atas katanya, ya. Bahkan untuk menghayalkan ada duit 10 miliar aja susah. Bayangkan bagaimana memilikinya. Membayangkan aja nggak bisa. Membayangkan saja nggak berani. Nah, itu ciri-ciri orang sudah mulai bisa dijajah. Betul ya? Tapi ketika dia bisa mengimpikan suatu hari di rekening saya pasti punya 10 miliar. Ketika dia achieve, dia selebrasi. Habis itu dia lihat lagi angka nolnya bertambah lagi di belakang. 100 miliar, 1 triliun, nah itu orang yang punya impian katanya. Tapi hari ini saya bukan motivator. Tetapi ingat, modus daripada iblis ketika dia memperhamba manusia, itu juga dia melakukan hal yang sama. Pertama, dia kuasai bahasa kita. Ya tentu saja iblis tidak berbahasa roh dengan kita. Dia membuat kita jatuh, membuat Adam dan Hawa jatuh pakai bahasa manusia kan? Betul nggak? Bahasa yang dipahami oleh Adam dan Hawa tentunya. Makanya melalui bahasa tersebut, dia mulai masuk, lihatlah buah itu. Bagus bukan? Ya kan? Akhirnya dilihat oleh Hawa dan Adam, betul ya, bagus juga. Setelah bisa sepakat dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh musuh, ya, musuh itu mulai bisa menancapkan kukunya. Dan mulai bisa mempengaruhi pikiran kita. Di saat itu mulailah perbudakan, perhambaan terjadi. Betul ya Bapak Ibu? Nah setelah itu, iblis tidak mau kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ibaratnya pendidikan. Akses untuk pendidikan itu ditutup oleh sang penjajah. Jadi kalau misalkan kita itu dengar firman Tuhan itu agak males, disitulah akses di mana kita itu edukasi daripada Bapa di surga kepada anak-anak Allah di muka bumi ini sepertinya ada hambatan. Ketika itu terhambat, kita banyak sekali hal yang kita tidak ketahui. Apakah status kita, apakah tentang identitas kita, tentang hak dan tanggung jawab kita, itu tidak diketahui. Semakin tidak diketahui, semakin bagus. Ya, sehingga tidak ada rasa merdekanya. Jadi saya hari ini berbicara, saya tahu Tuhan siapkan sesuatu agar benar-benar memerdekakan kita. Tidak dimodusin sama musuh kita. Makanya untuk mengetahui hal itu, kita harus punya akses kepada yang namanya firman Tuhan, kebenaran. Karena tanpa kebenaran kita nggak pernah benar-benar merdeka. Kalau anak Tuhan tidak punya akses kepada firman Tuhan, tidak ngerti kebenaran, judulnya saja anak Tuhan, tapi Anda sedang terjajah, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, impian. Kalau bicara mimpi, bahasa Inggrisnya mimpi dan impian, dan mimpi dalam bahasa Inggris nggak ada beda ya. Dream tetap, dream. I am dreaming gitu ya. Kalau kita mimpi, berarti kan kebanyakan tidur. Mimpi. Kalau mimpi yang seperti itu, kita suruh anak kita bangun. Bangun, jangan mimpi terus, kan begitu ya. Tapi kalau impian, bukan
mimpi yang lagi tidur terus mimpi. Bukan, impian itu dengan sadar, dia buat impian dia. Saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu. Tanpa sebuah impian bahwa bangsa Indonesia akan merdeka, tanpa ada sekelompok orang yang pengen memproklamirkan sebuah kemerdekaan, mustahil bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Mustahil ada proklamasi. Betul tidak? Tentu ada satu impian. Mungkin impian satu orang, sekelompok orang, atau satu bangsa ini. Sama seperti bangsa Israel ketika ada di Mesir, mereka punya impian. Ingin keluar dari perbudakan Mesir. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi pengorbanannya itu bukan para pahlawannya yang harus berantem atau perang dengan Mesir. Mereka keluar tanpa peperangan karena Tuhan yang deliver mereka keluar, tapi malah satu generasi mati di atas padang gurun. Sampai generasi barunya yang harus masuk ke Kanaan. Dan itulah kemerdekaannya kan gitu ya, bangsanya jadi berdaulat pada saat ada di tanah perjanjian. Tapi pertanyaan saya hari ini kan bicara semua kayaknya sekuler. Saya pengen sharing kepada Bapak Ibu. Dalam hidup saya nggak pernah membedakan yang namanya sekuler dan rohani. Semua yang saya lihat di dunia sekuler, itu spiritual Bapak Ibu. Orang kalau bicara, kita bisa tahu spirit behind apa yang dia ngomong. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu sebabnya kenapa perkataan yang sama, meluncur dari mulut orang yang berbeda, efeknya bisa berbeda. Mengapa? Karena si pembawa pesan itu menyatu sama pesannya. Tapi kalau hanya copy paste, dia bukan messenger yang baik. Ya. Dan kita harus paham sebenarnya modus dari musuh kita apa. Kan kalau musuh kita, iblis, itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri apa? Dia mungkin mencuri impianmu. Dia membunuh apa? Membunuh impianmu. Dia membinasakan impianmu. Udahlah, kamu gitu-gitu aja. Kamu harus tahu diri. Ya, kalau orang mulai punya impian, pengen dijajah, kita padamkan impiannya. Kamu harus tahu diri. Emang papa mamamu orang kaya? Enggak sih. Ya udah, jangan mimpi lo di siang bolong. Ya, kita harus tahu seluk-beluk kita. Akhirnya betul juga ya. Kalau punya mimpi, punya impian, itu namanya tidak tahu diri. Udah. Jadi punya impian sama dengan tidak tahu diri. Oke, kalau gitu nggak berani bermimpi. Udah, kena jajah. Bicara tentang impian, tadi saya di situ kan. Bahkan kalau saudara tidak punya mimpi, saudara tidak punya impian, Tuhan yang berikan mimpi itu bagimu. Saudara tahu, simpel sekali, penjajah membuat Anda memperhamba diri kepada dosa, itu iblis. Dan iblis modusnya juga itu-itu saja. Dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara jangan bingung kenapa ya iblis bisa baca pikiran saya. Jujur saya mau kasih tahu saudara, iblis tidak bisa baca pikiran saudara. Tapi melihat saudara selalu jatuh ke lubang yang sama, dia bisa kira-kira. Betul saudara. Kita kalau berteman sama teman kita tahu habis ini dia mau ngomong apa, betul nggak? Bukan karena saudara bisa baca pikiran, karena akrab. Jadi kalau iblis saudara biarkan akrab sama saudara, wajar saja saudara merasa, kok dia tahu ya? Kita masuk kepada firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dia mengatakan semuanya itu apa? Itulah PR saudara. Saudara baca nanti. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ada ya orang Yahudi yang percaya juga. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, katanya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Disinilah yang saya bilang nomor 2. Akses. Jadi Yesus itu mematahkan kuk perhambaan ataupun penjajahan dengan cara memperkenalkan kepada orang percaya akses untuk kebenaran. Ya, ngerti ya? Tadi kan yang pertama kuasai bahasa, kedua akses pendidikan ditutup, ketiga nanti bunuh impian kan? Nah, kalau di sini Yesus mulai meng-establish satu koneksi. Agar orang-orang percaya ini paham bahwa mereka itu bisa mengakses kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kalau siapa yang ada tetap dalam firman, katanya,
mereka adalah benar-benar muridku, kata Yesus. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya tidak tahu, ketika saudara baca firman Tuhan, saat sendiri, bukan dengar khotbah ya, baca firman Tuhan, seringkali saudara paham atau seringkali saudara tidak paham. Jujur, tidak paham ya. Tapi kalau dengar khotbah bisa paham tidak? Bisa ya, kalau begitu harus sering ke sini. Semua diikutin. Kita punya apa aja, Pastor? Hari Healing Night, hari Kamis, saya promosiin, endorse dulu. Walaupun saya nggak datang ya. Rabu itu hangout ya, online. Kalau Zoom harusnya lebih banyak orang bisa ikut ya. Kadang-kadang ikut aja walaupun sambil nyetir, walaupun sambil masak atau apa kegiatannya kan gitu ya. Itu yang Rabu ya. Yang Kamis itu Healing Night di sini. Itu akses kepada kebenaran, saudara. Jadi kalau saudara merasa betul, Pastor, saya agak susah kalau baca sendiri, kurang paham. Saudara boleh ikut kelas. Zaman sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mengakses. Saya duduk di sana aja. Khotbah untuk hari kemerdekaan bagi orang percaya dalam perjanjian baru. Klik ke ChatGPT. Khotbahnya keluar. Kalau baca firman, ada ayat yang kurang paham, copy paste saja. Ayat ini berbicara dalam konteks apa? Dijelasin. Saya rasa hari ini yang kurang adalah keinginan kita untuk belajar. Ya. Tapi kalau kita haus akan belajar, saya rasa sudah punya akses hari ini. Tidak sulit lagi. Kalau zaman dulu, ya kan, kitab ini, penulisnya siapa? Oh, kalau mau tahu itu, ikut dulu teologia. Sekolah teologia. Kan begitu. Zaman sekarang, mereka nggak bisa bohong lagi. Ya, kata bos saya di kantor, dia bilang nanti profesor-profesor kalah sama AI ya. Karena AI itu nggak pernah lupa. Kalau profesor sepintar apa, tiba-tiba demensia, lupa dia. Kalau AI nggak pernah lupa. Ya kan? Tapi AI itu tidak bisa membedakan ini benar atau enggak. Yang penting ini informasi. Sudah pernah dikasih tahu ke dia, dia jadi tahu. Begitu dia tahu, disuruh nggak tahu nggak bisa. Ngerti ya? Jadi tersimpan semua informasinya. Jadi biasanya kalau kita tanya tentang firman Tuhan, biasanya yang muncul itu netral. Mungkin dia akan jelasin, kalau menurut ini, dia akan jelaskan ini. Kalau menurut siapa ini, dia akan jelaskan. Jadi kita sebenarnya tetap punya akses, tapi ingat, yang buat kita paham sebenarnya Roh Kudus. Betul ya? Kalau tidak, kita juga gudang informasi doang. Hari ini kalau kita tanya, pengetahuan kita segudang, tapi Roh Kudus tidak menjadi pembimbing kita. Sama aja, kita itu menjadi ahli Taurat. Ya. Kita menjadi ahli Taurat. Ahli Taurat itu cukup pintar. Dia kuasai semua bahan. Kalau dia AI-nya hukum Taurat. AI, tanya apa aja tentang hukum Taurat mereka hafal. Ya. Cuman hebatnya mereka suka pasang cook. Cook itu bicara beban. Cook untuk hukum Taurat dia bebankan ke orang-orang yang mereka khotbahin. Tapi mereka sendiri nggak mau lakuin. Ngerti ya? Oh ini kalau salah ini harus begini, ini salah harus begini. Ternyata mereka sendiri juga bersalah. Ya kan? Cuman bedanya nggak ketahuan. Kan gitu ya? Oke. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ini adalah hal kebanggaan bagi mereka. Karena mereka keturunan Abraham, umat perjanjian, mereka bangga sekali sampai hari ini. Mereka itu Prince of God. Ya kan? Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Itu pangerannya Tuhan gitu loh. Bangsa pangerannya Tuhan. Dari mereka itu lahir keturunan-keturunan orang-orang hebat. Itu penemu-penemu di dunia ini yang signifikan, itu berasal dari bangsa mereka katanya, orang Yahudi. Ya. Dan ini salah satu yang mereka suka banggakan. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba katanya. Benar nggak ucapan ini? Benarkah orang Israel nggak pernah jadi hamba? Waktu mereka di Mesir, bukankah diperhamba? Waktu Yesus ada di masa itu, bukankah mereka di bawah pemerintahan Romawi?
Tapi mereka menganggap mereka tidak pernah diperhamba. Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau men-challenge Yesus lagi? Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Orang kami lagi merdeka, katanya gitu. Jadi orang yang terjajah secara tidak sengaja, tanpa dia tahu, dia pikir dia merdeka. Itu paling enak menjajah bangsa seperti itu. Saudara paham ya? Kalau kita jajah sebuah bangsa, bangsa itu tidak sadar dia diperbudak. Wah, itu paling enak. Penjajahannya itu bisa panjang. Begitu dia sadar, gue terjajah nih, dia akan rindukan kemerdekaan. Tapi di sini enggak, mereka merasa kami sedang merdeka. Ya, berikutnya kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Hamba apa? Hamba dosa. Kalau kita melakukan dosa, katanya ya, setiap orang yang berbuat dosa, itu sudah hamba dosa. Ya. Ayat ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau kita hening cipta, yang kita renungkan adalah anak yang memerdekakan kita. Karena Bapa kita menciptakan Adam dan Hawa, itu sebenarnya untuk sebuah keturunan yang besar, beranak cuculah, kuasailah bumi. Itu adalah original plan. Tapi tidak ada plan dosa di dalamnya. Tapi begitu jatuh dalam dosa, ini yang beranak cucu ini dosa-dosa semua. Di taggingnya itu orang berdosa, makin banyak. Beranak cucu tapi jatuh dalam dosa. Ketika itu Adam, ketika Yesus datang, ini akan memperbanyak anak cucu orang-orang benar. Amin. Orang-orang benar ini jangan lagi dibohongin bahwa kamu belum merdeka. Hari ini orang percaya yang dengarkan firman Tuhan harusnya merayakan kemerdekaannya juga di dalam Kristus. Saya tahu kita banyak melakukan kesalahan setelah percaya Yesus, menjadi anaknya, saudara dikasihi, masih melakukan kesalahan. Saya juga. Ya, tapi kita tidak bermegah atas itu kan. Kita bukan sudah bebas sekarang saya teruskan saja, kan bukan begitu. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Ya kan? Katanya dosa yang tidak pernah dipikirkan itu pun dilakukan sama mereka. Apakah Rasul Paulus setuju dengan dosa-dosa mereka? Enggak lah. Bahkan Rasul Paulus menegur keras sekali. Betul kan? Jadi sebenarnya ada revolusi atau perubahan atau transformasi. Perubahan terjadi dari pikiran dulu. Metanoia, kan begitu ya. Apa yang di-share hari ini, saudara bebaskan diri saudara untuk nanti di rumah atau kapanpun ada waktu, saudara tekuni lagi, belajar lagi. Karena target Tuhan adalah benar-benar membuat kita merdeka. Karena anak yang memerdekakan itu membuat kita benar-benar merdeka. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Bayangkan saudara, kalau pengen membunuh seseorang itu dosa loh. Dosa loh. Tapi mereka punya keinginan untuk membunuh Yesus. Ayat 38, apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ada satu hal yang saya petik di sini. Yesus merdeka atau tidak? Merdeka. Tapi dia tidak bisa melakukan yang tidak disuruh Bapa. Merdeka tidak itu? Berarti definisi kita merdeka harus di-align ya dengan firman ya. Kadang-kadang saya melihat anak Tuhan itu stres setelah under grace katanya. Kenapa? Saya under grace, tapi hidup saya masih begitu masih ada banyak pergumulan. Tapi kan Yesus sudah membebaskan saya gitu ya. Kita mix pikiran kita. Kalau saya bilang Yesus, apalagi Yesus merdeka banget, tapi merdeka untuk melakukan kehendak Bapa. Merdeka untuk melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya dis-ease, dia tidak punya ketidakmampuan untuk melakukan yang dia Bapanya mau. Amin. Jadi orang percaya yang tidak punya kelainan, yang tidak dalam dis-ease, dia akan melakukan kehendak Bapa dengan merdeka, Bapak Ibu. Dengan bebas, tidak ada yang bisa ikat dia.
tidak juga karena usia, tidak juga karena pengetahuan, tidak juga karena latar belakang keluarga, apalagi pendidikan, tidak membuat dia itu tidak bisa bergerak. Saudara bisa bergerak, melakukan kehendak Bapa. Amin. Yesus dalam hal ini melakukan apa yang Bapaknya suruh. Kalau dia bebas, merdeka, iya merdeka. Boleh nggak dia skip kayu salib? Kalau dia mau bisa, tapi dia skip nggak? Tidak. Jadi kalau dia tetap aja harus naik ke atas kayu salib, saudara bilang dia itu tidak merdeka. Dia merdeka. Karena dia akhirnya memenuhi apa yang Bapaknya mau lakukan tanpa halangan apapun. Ya, orang Yahudi nggak bisa halangin, murid-muridnya nggak bisa halangin, kata murid-muridnya dia sayang sama gurunya, tapi ditinggal pada waktu mau ditangkap. Di tengah dunia yang mengkhianati dia, tidak menghalangi dia untuk tetap sampai ke atas kayu salib, sampai melakukan tepat seperti yang Bapaknya mau. Saudara dan saya juga demikian sebenarnya dalam Kristus. Amin. Jawab mereka kepadanya, ayat 39. Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, lanjut ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Berikutnya, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Wah, hebat ya. Argumen sama Tuhan Yesus. Ya, mana lebih tahu, ya kan? Ya. Ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Berikutnya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bahasa untuk komunikasi. Saat tidak mendapat tempat dalam komunikasi, apapun nggak masuk. Termasuk menjajah pun nggak bisa. Jadi kalau kita ingin mempersilakan Tuhan menguasai hidup kita, jangan berbicara pakai bahasamu, saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Kadang-kadang bahasa itu berbicara tentang definisi yang kita pegang. Ya kan? Kayak tadi, merdeka. Apa arti merdeka bagimu? Merdeka artinya saya bebas melakukan dosa. Itu harus diubah. Definisinya nggak benar. Betul kan? Oke, kemudian, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Yesus ngomong apa, tangkapnya apa. Yesus ngomong apa, tangkapnya apa. 44, ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Ngeri ya. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, si iblis itu. Yaitu apa? Membunuh Yesus. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa? Ya, iblis. Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara dan saya, kita berasal dari Allah. Karena kita berasal dari Allah, kita mendengarkan firman Allah. Amin. Makanan kita ialah firman Allah. Dunia ini berfirman nggak? Berfirman. Dunia ini punya suara? Iya. Pakai bahasa kita, pakai bahasa kita. Bahasa persatuannya apa? Di mana ada cuan, kita pasti ke sana semua. Oh, itu apa semuanya paham. Yang menguntungkan paham. Kemarin apa itu yang ceritanya diskon 90% karena mau tutup tokonya tuh. Tanpa disuruh, semua orang akan ke sana dulu. Brandnya apa, nggak peduli. Karena ini toko mau tutup, pasti murah. Kita lihat dulu deh. Nggak begitu cocok, tapi ini cocok untuk siapa? Beli, karena murah. Kepake atau enggak, soal belakang. Itu bahasa persatuan. Diskon, ya, cuan, itu bahasa persatuan. Menyatukan umat manusia. Tapi seharusnya untuk orang percaya,
bahasa persatuannya adalah firman Allah. Yang keluar dari mulut kita itu adalah firman, kebenaran dan hidup ya. Kalau saudara bicara sama orang, jangan anggap itu adalah hal sepele. Kalau saudara punya kesempatan berbicara sama orang, itu adalah kesempatan untuk mengizinkan Tuhan berbicara sama orang itu. Amin. Jangan ragu ketika saudara melihat orang sakit dan ingin mendoakan mereka, lakukan saja. Kenapa? Karena bukan saudara yang sembuhkan, Tuhan. Ya, atau sekedar berbicara karena orang ini ada masalah rumah tangga. Sekedar berbicara sama mereka, itu sebenarnya bukan sekedar, tetapi sebuah kesempatan yang saudara boleh berikan kepada Tuhan untuk bekerja melalui saudara. Amin. Maka dengan demikian, saudara melakukan kehendak Bapa, tidak dibatasin oleh apapun yang tidak buat saudara merdeka. Mungkin saudara waktu mau melakukan pertama kali, saudara akan ditekan, dilemparkan keraguan-raguan. Kenapa? Emang lu siapa? Kalau nanti lu doakan nggak sembuh gimana? Lu mencoreng muka Tuhan. Bayangkan, muka saudara lebih penting dari muka Tuhan. Saudara malu kalau mendoakan takut nggak sembuh. Akhirnya nggak lakukan. Padahal saudara tahu bahwa yang sembuhkan bukan saudara. Tapi saudara bilang, takutnya nanti mencoreng muka Tuhan. Nggak ngerti. Logikanya di mana? Kalau saudara setuju bahwa yang sembuhkan adalah Tuhan, saudara kan cuma alat ya. Ya sudah, bekerja aja. Alat itu tugasnya bekerja sesuai apa yang dimaui tuannya. Kan begitu. Jadi jangan biarkan hal-hal yang ada di dunia ini, yang berbicara sama kita, itu lebih kuat suaranya daripada kebenaran firman. Saya akan tutup di Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama. Setuju? Ya, 1, 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.